Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai? Masih ingatkan dengan tepuk PPK? Baik, mari kita tepuk bersama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, yes. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah 1. Dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf, peserta didik mampu memahami teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan panas dan suhu dengan benar. Yang ketiga, dengan memahami isi bacaan, peserta didik dapat membedakan tangga nada diatonis dan pentatonis dengan benar. Anak-anakku, sekarang marilah kita baca bersama-sama teks berikut ini. Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket yang tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda.
Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu tersebut adalah termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Untuk lembar kerja yang pertama, anak-anakku, carilah kata kunci pada tiap paragraf. Kemudian, buatlah pertanyaan dan jawaban dengan menggunakan kata kunci yang sudah kalian tuliskan pada tiap paragraf. Yang terakhir, dari bacaan di atas, anak-anak dapat membedakan antara panas dan suhu. Tuliskan perbedaan tersebut dalam tabel berikut ini. Manfaat penggunaan panas dapat dilihat dari prinsip kerja termometer yang cukup sederhana. Air raksa memuai setelah menerima energi panas dari tubuh. Maka, pemuaian air raksa itu akan menunjukkan angka suhu badan seseorang. Di sisi lain, para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan. Tahukah kalian tentang gamelan? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tahukah kalian apa yang disebut dengan tangga nada? Baiklah, mari kita pahami bacaan berikut ini. Tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada, di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan
Tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu lagu dengan tangga nada slendro ini adalah lagu Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah. Untuk lebih memahami dua lagu tersebut, lengkapilah isi tabel berikut ini sebagai lembar kerja yang kedua. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita sudah belajar 3 hal, yaitu memahami teks eksplanasi, menjelaskan perbedaan panas dan suhu, dan kita juga sudah membedakan tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Anak-anakku yang hebat, tetap semangat belajar di rumah. Taati protokol kesehatan, ikuti nasihat orang tua, dan jangan lupa untuk selalu beribadah dengan tekun. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.